والملائكة أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأحبابه المنتجبين الميامين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menghadiri majelis doa, tawassul dan doa Jausan As-Saghir yang amat berfaedah bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Kalau kita perhatikan kehidupan para ulama, itu mereka mendapat derajat yang tinggi karena berkatnya bertawassul kepada para imam ahlul bait. Seperti contohnya di Qum ada namanya Syekh Malaki Tabrizi. Syekh Malaki Tabrizi itu seorang waliullah, keramat luar biasa. Sampai sekarang kuburannya di kota Qum diziarahi oleh para ulama. Bukan hanya orang awam, para ulama yang ingin menuju ma'rifat kepada Allah pasti ziarah. Selain kepada Sayyidah Fatimah Ma'sumah, ziarah kepada Syekh Malaki Tabrizi. Syekh Malaki Tabrizi pernah ditanya, karena memiliki kelebihan yang luar biasa, mukasyafat qalbiyah yang luar biasa, pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, Anda sampai ke makam seperti ini dengan apa? Sehingga memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Anda." Kata Syekh Malaki Tabrizi, hanya dengan 3 amalan yang secara rutinitas saya tidak tinggalkan. Kata Syekh Malaki Tabrizi. Dan dengan itu Allah berikan saya mawahib ladunniyah, pemberian-pemberian ladunni dan mukasyafat qalbiyah. Amalannya apa? Kita sering mengamalkan, tapi kita mengamalkannya mungkin tiap minggu. Yaitu kata beliau, saya mencapai makam yang tinggi ini dengan pertama dengan bertawassul, yaitu tawassul kepada imam ahlul bait, khususnya kepada Imam Husain. Ziarah Muharram, ziarah Ashura itu saya tidak pernah tinggalkan. Ziarah Ashura luar biasa. Di antaranya yang menyebabkan Syekh Malaki Tabrizi diberi mawahib ladunniyah itu karena berkat ziarah Ashura. Kata beliau. Yang kedua, karena saya sering berselawat. Selain ziarah Ashura, saya lidah ini sering berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Luar biasa. So, selawat, kalau kita perhatikan, selawat hampir di setiap doa ahlul bait pasti ada selawatnya. Pasti. Tawassul mereka berdoa, "Fasalli ala Muhammad wa ali Muhammad." Kemudian minta hajatnya. Termasuk doa Jausanul Kabir, Jausanus Saghir, pasti ada selawat. Dan ini tangga untuk menuju kabulnya doa. Dalam riwayat, langit itu ditutup oleh Allah hatta yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallah, ini selawat luar biasa. Dan yang ketiga, ya, kalau kita perhatikan juga sebelum saya bicara yang ketiga, sholatnya kita setiap hari tawassulnya dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan ini diakui oleh Imam Syafi'i, seandainya tidak berselawat kepada Muhammad dan keluarganya, selawatnya itu tidak diterima oleh Allah, karena perintah Nabi disuruh berselawat kepada beliau dan keluarganya. Dan yang ketiga, kata Syekh Malaki Tabrizi,
Saya setiap waktu selain berselawat selalu baca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, doanya Nabi Yunus. Ini wiritan beliau, sehingga beliau diberi oleh Allah mawahib ladunniyah dan mukasyafat al-qalbiyah. Kata beliau ini, kita coba perhatikan doa Jausanul Kabir yang kita baca setiap hari. Apa isi doa Jausanul Kabir? Setiap baca 10 pasti ada Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada ini Al-Ghaus, Al-Ghaus, Al-Ghaus. Tapi dibaca doanya Nabi Yunus, tawassul juga dengan doanya Nabi Yunus di dalam doa Jausanul Kabir. Juga dalam doa Jausanus Saghir yang kita baca tadi ada juga doanya Nabi Yunus. Tawassulnya dengan doanya Nabi Yunus. Perhatikan nih doa-doa Ahlul Bait yang diamalkan oleh Syekh Malaki Tabrizi, itu yang diamalkan oleh para imam Ahlul Bait. Termasuk doa Nabi Yunus. Ini kelebihan doa yang luar biasa. Kita di ambang maulidnya Sayyidah Zainab ingin berbicara kelebihan Sayyidah Zainab, di mana kalau kita bicarakan kelebihan Sayyidah Zainab, walaupun mungkin sebelumnya kita pernah dengar, insyaallah akan membuat Allah redha, untuk maksumin juga akan redha kepada kita, terutama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib akan tersenyum ketika putrinya lahir. Kita bergembira dan menyebut kelebihan-kelebihan beliau. Ini Sayyidah Zainab alaihissalam, wanita yang luar biasa. Diberi kepadanya ilham oleh Allah sehingga banyak ilmu beliau mendapatkan tanpa guru. Dan ini pengakuan seorang maksum. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, beliau berkata, wa amma ammati Zainab, adapun bibiku Zainab, fa innaha alimatun ghairu muallamah. Beliau ini seorang yang berilmu tanpa ada yang mendidiknya. Ini kata-kata seperti ini adalah akuan bahwa ilmunya Sayyidah Zainab mulham min indillah. Mungkin kita bertanya, heran, kok bisa tanpa belajar sudah dapat ilmu? Tidak heran. Ashabul Kahfi ketika disuruh menuju kepada Kahfi, yang mengajarkannya siapa? Malaikat yang membisikkan suruh masuk kepada gua sehingga kalian selamat dari kejaran tentara. Ini wakil terjadi. Jadi orang yang dibisiki oleh malaikat itu banyak, ya, bukan hanya para maksumin, ya, orang selain maksumin juga diberi oleh Allah kelebihan, dibisiki oleh malaikat, diajar oleh malaikat. Jadi tidak berguru kepada manusia. Innaha alimatun, yang berilmu ghairu muallamah, tidak ada yang mengajarkan. Kelebihan Sayyidah Zainab alaihissalam. Kelebihan Sayyidah Zainab memiliki keberanian yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, berani berhujjah dengan Yazid dan berani melawan tentara-tentaranya Yazid ketika ingin membunuh Imam Ali Zainal Abidin. Ya, kalau tidak, mungkin kita tidak akan wujud sekarang kalau tanpa pembelaan Sayyidah Fatimah kepada datuk kita Imam Ali Zainal Abidin dan kepada Imam Muhammad al-Baqir ketika pasukan Yazid ingin membunuh Imam Ali Zainal Abidin dan Imam Muhammad al-Baqir, dikatakan oleh Sayyidah Zainab, tidak menjadi kebiasaan orang Arab membunuh orang yang sakit. Anda ini bukan lelaki, bukan seorang pemberani. Tunggu kalau sehat, perang dengannya, berlawan dengannya. Ucapan Sayyidah Zainab ini menggugah jiwa orang-orang Arab yang dulu bangga duel dengan keberanian sehingga tidak jadi membunuh Imam Ali Zainal Abidin. Ini mauqif Sayyidah Zainab yang patut kita syukuri di malam ini, karena beliau datuk kita tidak dibunuh di padang Karbala. Ini kelebihan Sayyidah Zainab.
Kelebihan Sayyidah Zainab juga, tragedi Karbala, seandainya bukan ucapan-ucapan Sayyidah Zainab, hikayat, cerita-cerita yang terjadi di padang Karbala, apapun yang kita dengar sekarang di Husainiyat dari para ulama, itu sumbernya Sayyidah Zainab alaihissalam. Beliau yang menceritakan itu semua, sehingga itu dijadikan dasar oleh para ulama untuk menceritakan masaib-masaibnya Imam Husain dan keluarga Imam Husain di padang Karbala. Dan beliau juga yang berani mengumandangkan keberaniannya di hadapan Yazid dan menceritakan kelebihan-kelebihan Ahlul Bait di hadapan Yazid. Beliau juga, itu keberanian yang luar biasa pada Sayyidah Zainab dan tidak takut mati. Yang kita patut pelajari di malam ini, ya, Bani Umayyah ketika digugah hatinya untuk tidak membunuh Imam Ali Zainal Abidin dengan iftikhar yang mereka banggakan, ya, kebanggaan, keberanian, tidak mau membunuh orang yang sakit, digugah hatinya, berhenti. Tetapi yang terjadi sekarang di bumi Palestina, panggilan nidaul insaniyah dari seluruh lintas agama, dari bangsa Yahudi itu sendiri, jangan bombardir anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bom rumah sakit, tetapi mereka telah tetap melakukan hal ini. Kita lihat ini genosida lebih kejam daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah masih menyisakan dari Ahlul Bait yang tidak dibunuh, wanita-wanita Ahlul Bait masih tidak dibunuh, tetapi Zionis sekarang membantai wanita-wanita Palestina, anak-anak Palestina tanpa ampun. Jadi yang mendukung kekejaman Zionis dan diam, ini akuan Erdogan sendiri, Presiden Turki, yang mengatakan dalam ucapannya dalam KTT negara Arab, pertemuan negara Arab, beliau mengatakan diamnya negara-negara terhadap pembantaian di Palestina itu sama seperti mendukung pembantaian tersebut. Walaupun kita tinggalkan Erdogan ini ada muka dua, kadang tindakannya tidak serupa dengan ucapannya. Cuma dalam hal ini ucapan Erdogan benar. Bahkan kita dalam melaknat orang-orang yang membantai Imam Husain ataupun orang-orang yang diam tidak mengambil sikap terhadap pembantaian Imam Husain, kita laknat dalam ziarah Asyura. Itu ibadah kita yang kita baca. Juga kita melaknat negara-negara Arab, pimpinan-pimpinan negara Arab, walaupun berwajah Muslim, KTP-nya Muslim, mereka adalah Yahud. Faman yatawallahum minhum fa innahu minhum. Jadi walaupun orang Islam, tetapi menjadikan Yahudi sebagai pemimpinnya, sebagai idolanya, sebagai panutannya, berarti Allah kumpulkan mereka ini. Fa innahu minhum, sama mereka seperti Yahudi. Kita dalam bersikap dalam hal ini, ya, tidak ada istilahnya ucapan daripada siapa, ya, tapi ucapannya benar, kita katakan benar walaupun daripada musuh kita. Contohnya Hasan Haikal baru-baru ini, siapa? Babe Haikal mengatakan apa? Ini bukan Saudi Arabia, ini Yahudi Arabia. Benar. Karena fa innahu minhum, dengan mendukung Zionis, pimpinan-pimpinan negara Arab itu adalah Zionis. Dengan diamnya pembantaian di bumi Palestina itu mereka sama. Jadi kita istinkar, jihad bil lisan, jihad dengan lidah, ini penting. Kita sudah tidak mampu untuk pergi karena tidak ada mobilisasi, tidak ada pintu untuk pergi ke sana. Kalau tidak, kita akan dosa semuanya. Kita berdosa semuanya kalau tidak membela mereka. Kelemahan kita, kalau sudah tidak mampu dengan lidah, itu Rasul mengatakan fa innahu adhaful iman. Walaupun ingkar dengan hati, itu iman Anda amat lemah. Itu saksi daripada Rasulullah.
Itu ucapan daripada Rasulullah. Kalau tidak ingin imannya lemah, alal agal paling tidak ada istinkar bil lisan, ada kecaman dengan lidah di hadapan siapapun. Jangan takut, Anda akan disidak, Anda akan disidik, Anda akan diinterview. Jangan takut, karena kita juga akhirannya akan meninggal. Kita akan meninggal. Mau meninggal kita milih, meninggal dengan asyaraf, dengan kemuliaan, atau meninggal hanya dengan diam. Meninggal dengan diam adalah nista, adalah mukmin yang paling lemah. Tetapi dengan kemuliaan apabila ada istinkar. Makanya kalau ada demo, kapanpun saja, dimanapun saja, kalau mampu kita hadir. Itu adalah jihad kita. Jihad kita tadi kita sudah lakukan dengan doa. Tapi doa saja tidak cukup. Kenapa Imam Ali alaihissalam di dalam doa kumil beliau mengatakan apa? Hatta takuna a'mali wa auradi wirdan wahida. Jadikan ya Allah amalanku, wiridku ini seirama. Kalau hanya doa-doa tapi amalannya tidak, kosong, maka tidak seirama. Inilah yang kita dapat ambil pelajaran daripada ilmu Ahlul Bait di malam ini. Atas segala kekurangannya wal afu minkum, mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat bagi diri saya dan bagi antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.